Nama Menteri Luhut Binsar Panjaitan kembali menyeruak dalam kebijakan politik nasional. Kali ini Menko Maritim dan Investasi itu disebut berada di balik wacana penundaan pemilu. Pemilu serentak 2024 sudah ditetapkan tanggal 14 Februari. Tetapi wacana baru muncul, penundaan pemilu. Setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, usulan serupa disampaikan tokoh-tokoh politik. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut usulan penundaan ini disampaikan pengusaha. Sedangkan Erlangga meneruskan aspirasi petani sawit. Zulkifli Hasan malah membawa kerang Rusia-Ukraina sebagai alasan tambahan. Nama Luhut Binsar Panjaitan pun disebut di balik wacana ini. Politisi PAN mengaku ketua umumnya dipanggil Luhut sebelum menyampaikan usulan penundaan. Padahal Presiden sudah berulang kali menolak wacana perpanjangan masa jabatan. Ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Penundaan pemilu hanya bisa dilakukan jika Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Prosedurnya adalah sidang MPR. Tetapi komposisi dukungan hari ini berkata lain. PDIP, partai pemenang pemilu yang menjadi penyokong utama Jokowi, jelas menolak. Disusul Gerindra dan partai parlemen di luar PKB, Golkar, dan PAN. Jika harus voting, maka suara pendukung jauh di bawah koalisi penolak. Apalagi jika suara DPD seperti yang disuarakan Ketua DPD Lanyala Mataliti bulat menolak, maka usulan ini akan membentur tembok. Tetapi politik bukan matematika di atas kertas. Konsistensi pun kerap menjadi barang mahal dalam kehidupan berdemokrasi. Sikap Jokowi tentu akan menentukan kualitas kenegarawanannya ke depan, apakah menjadi pemimpin yang taat konstitusi atau memburu jabatan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menampik penundaan pemilu adalah usulan dari Menteri Luhut Panjaitan. Caimin bersikeras bahwa faktor ekonomi menjadi landasan utama usulan penundaan pemilu tersebut. Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, gara-gara stagnasi politik. Gitu. Gus, informasinya ada arahan dari Pak Luhut untuk penundaan pemilu. Kita akan berbincang dengan pengamat politik Adi Prayitno terkait dengan siapa di balik wacana usulan penundaan pemilu tersebut. Bung Adi, selamat malam. Selamat malam, Bang Latif. Seberapa besar Anda percaya bahwa istana sebetulnya berada di balik wacana penundaan pemilu itu? Saya cukup percaya soal itu karena saya menganggap bahwa soal penundaan pemilu 2024 dengan wacana perpanjangan ataupun masa jabatan presiden 3 periode ini kan anak kembar yang sebenarnya diusung oleh elit tertentu yang punya kepentingan mereka ini ingin berkuasa terus berlanjut tanpa melalui proses pemilu yang kemudian jelimet dan berdarah-darah. Kan itu sebenarnya. Dulu soal jabatan presiden 3 periode karena resistensinya besar, maka presiden pun juga menolak. Nah, publik juga berharap ketika per hari ini muncul tudingan-tudingan ada tangan pemerintah soal penundaan pemilu, saya kira mesti harus diakhiri. Dan kemudian yang paling penting harus clear, Bang Latif, bahwa nama-nama yang disebut misalnya dalam pertemuan dengan Ketua Umum PAN, termasuk misalnya soal istana juga disebut, harus clear apakah memang terlibat atau tidak dalam hal ini. Karena judul diskusi kita malam ini kan cukup tegas sebenarnya. Mau tapi malu-malu. Itu kan mengesan opini publik saat ini sudah yakin bahwa ini tidak mungkin hanya keinginan PKB dan PAN dan Golkar yang mereka tahu persis resikonya apa. Mereka ini adalah politisi yang sadar betul dengan mengusung penundaan pemilu 2024 mereka pasti akan dibully. Mereka pasti akan dicaci maki. Nah, ada kekuatan besar yang secara perlahan menguap. Wajarlah kalau kemudian sehari ini muncul dugaan-dugaan di istana itu terlibat. Oke,
Kami mengambil judul Mau Tapi Malu itu karena beranggapan para ketua umum koalisi ini tahu betul bahwa Pak Jokowi sudah dengan tegas bilang, saya tidak mau, itu seperti menampar muka saya. Kalau mereka tetap berani, berarti memang ada sesuatu antara istana dengan mereka. Apakah Anda sepakat dengan itu? Saya cukup setuju dengan itu ya, karena begini Bang Latif, seperti PKB yang saya kira hampir setahun ini agresif mengkampanyekan Muhaimin jadi presiden. Tiba-tiba kemudian mereka ingin menunda pemilu, itu pasti ada sesuatu yang terjadi. PKB juga pastinya sadar bahwa mereka ini akan dibully dan dicaci maki dengan usulan-usulan penundaan itu. Tapi ada kekuatan lain yang kemudian membuat orang seperti PKB dan Muhaimin Iskandar rela menjadi kayu bakar politik untuk terus menjadi samsak politik publik. Ya. Begitu dengan Golkar gitu ya, yang kemudian sudah mewajibkan ketua umum mereka akan maju di Pilpres, tiba-tiba relatifly ingin memperjuangkan soal penundaan pemilu, pasti ada sesuatu yang mereka perjuangkan soal konsesi politik ke depan. Oke, bisakah Pertama, saya kemudian kita melihat bahwa dari 3 nama ketua umum itu kan semuanya pengen jadi capres, tapi dari survei-survei mereka masih ada di angka 0, kalau pribadi mereka yang kemudian mendorong wacana penundaan itu supaya mereka punya waktu untuk menaikkan elektabilitas, bisa nggak? Atau memang semata-mata karena ada kekuatan lain yang menekan mereka? Kalau itu saya kira tidak terlampau dominan ya, bahwa partai-partai politik seperti Golkar dan PKB ini sebenarnya realistis ya, Bang Latif. Bahkan elektabilitas mereka yang 0%, mereka anggap sama dengan elektabilitas Anies yang 9%. Yang juga tidak terlampau menjanjikan lah untuk memenangkan pertarungan. Atau menganggap sama dengan elektabilitasnya siapa namanya, seperti nama-nama seperti Ridwan Kamil, Ahok, AHY, dan seterusnya, yang cuma di angka 4 atau 5%. Bagi partai politik saat ini, tidak ada satupun capres yang elektabilitasnya itu dianggap aman untuk memenangkan pertarungan, termasuk Prabowo sekalipun gitu ya. Dulu Prabowo cukup menjulang, Jokowi masih 0%, tapi secara perlahan kemudian disalib. Ketua-ketua umum partai politik cukup yakin bahwa mesin politik mereka yang dimiliki, Golkar 12% dapat partainya, kemudian PKB dapat 18%, dapat 8%, itu dianggap sama, bahkan melebihi orang-orang non partai yang elektabilitasnya yang saat ini juga tidak terlampau leading. Nah, bagi saya partai politik akan melihat realistis. Saya justru melihat ini ya, Bang Latif, bagian dari loyalitas sebenarnya, bahwa partai-partai pendukung pemerintah akan dilihat sejauh mana loyalitas mereka terhadap kekuatan besar itu ya. Apakah mereka sami'na wa ta'na atau punya manuver-manuver lain yang kemudian dikendalikan. Karena rentang 2 tahun ini sangat dinamis dinamika politiknya yang sangat memungkinkan apapun akan terjadi di kemudian hari. Soal isu reshuffle, soal isu tentang konsesi politik dan yang lainnya tentu saja. Iya, terkait dengan konsesi politik, ada 7 partai di parlemen yang menjadi masuk dalam koalisi pendukung Pak Jokowi. Ada apa? Kenapa 3 partai ini yang kemudian dipilih untuk menjadi pelantang, penyuara penundaan pemilu ini? Nah, ini yang sebenarnya agak rumit dan gelap gulita ya, Bang Latif. Karena pada saat yang bersamaan seperti PDIP tegas menolak ya, partai koalisi pemerintah menang pemilu dan pileg. Kok rasa-rasanya kenapa 3 partai ini yang justru bukan pemenang pemilu? Saya menduga ini bagian dari upaya memberikan rasa nyaman ya terhadap kekuatan besar yang mengendalikan. Bahwa faksionalisasi politik di internal koalisional pemerintah saat ini sudah mulai muncul dan sudah mulai jalan bersama-sama. Misalnya mulai terlihat dari komposisi soal kemungkinan koalisi 2024. PDIP dan Gerindra misalnya seakan-akan mereka ingin mengunci bahwa mereka akan bersanding di 2024. Tapi orang seperti Golkar, PKB tentu saja punya keinginan-keinginan yang kemudian tidak hanya mengekor dengan kekuatan politik yang ada. Inilah yang sebenarnya ingin ditunjukkan sebagai sebuah kekuatan politik baru di internal kekuasaan politik pemerintah. Sehingga mereka apapun siap melakukan tunduk dan patuh terhadap kekuatan politik yang besar itu. Ini yang sebenarnya soal bagaimana memperebutkan pengaruh-pengaruh kekuasaan politik yang ada di atasnya. Yang saya menyebut kekuatan besar itu, Bang Latif. Jika ada kekuatan besar, sementara ini 6 partai di parlemen itu sudah terang-terangan menolak di luar daripada PKS dan Demokrat yang bukan koalisi. Apakah mungkin kekuatan besar ini kemudian bergerilya memaksa 4 partai tadi kemudian berubah pikiran menjelang 2024 nanti?
Saya melihat kecenderungan itu akan ada ya. Kuncinya sekarang sebenarnya ada di PDIP. Kalau PDIP menolak ini saya kira sudah selesai. Dengan catatan menolak bukan hanya berdiam diri, Ya. tapi mengonsolidasi partai-partai politik koalisional pemerintah yang lain untuk menyudahi wacana-wacana yang justru akan membunuh proses demokrasi dan semangat yang sudah dibangun. Oke. Kalau itu yang dilakukan saya kira case closed. Apalagi kemudian misalnya Presiden dalam waktu dekat ini juga menyampaikan seperti halnya menolak pemilu 3 periode atau jabatan presiden 3 periode. Saya kira persoalan akan selesai itu Bang Latif. Sambil menegur Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PKB, dan Ketua Umum PAN. Jangan lagi mengampanyakan isu-isu penundaan pemilu. Tanpa itu semua, maka peluru nyasarnya ini akan tetap mengarah kepada istana. Apalagi per hari ini sudah jelas ada media online yang terang-terangan menyebut ada tangan istana dalam agenda penundaan pemilu 2024. Itu mengerikan sekali peluru nyasarnya Bang Latif. Kalau kemudian nanti Bapak Presiden menegur pimpinan parpol tersebut, apakah kemudian itu merupakan kerugian bagi mereka dalam pemilu mendatang? Ya tentu sangat rugi, tidak nunggu pemilu 2024. Partai-partai politik pengusung penundaan pemilu per hari ini tingkat dalam tanda kutip bulian dan kecaman masyarakat luar biasa. Ibarat banjir. Kalau mereka tahu bahwa begitu beratnya bulian dan kemudian dampaknya kepada elektabilitas mereka, kenapa tetap mereka berani melakukan ini? Apakah memang ada sesuatu? Ya ini yang sebenarnya menjadi teka-teki dan gelap gulita ya. Saya nggak habis pikir dengan partai-partai yang menginginkan ketua umum mereka maju pilpres, yang elektabilitas partainya juga rendah, terancam nggak lolos ke parlemen misalnya, mempertaruhkan segala-galanya untuk sesuatu yang melawan naluri publik. Pasti ada sesuatu yang saya sebut sebagai konsesi politik. Ada pertaruhan jangka panjang yang mereka inginkan soal ujian loyalitas terhadap kekuasaan politik yang saya kira cukup besar itu. Mereka ingin menunjukkan apapun judulnya, kalau sudah ada petuah, ada petunjuk, ada arahan, mereka akan siap badan. Sekalipun itu harus berhadapan dengan logika publik yang sampai saat ini cukup keras melawan itu Bang. Oke, selain konsesi politik, mungkin tidak ada sandra menyandra, karena beberapa hari ini kemudian muncul link berita lama tentang keterkaitan para ketua umum parpol itu dengan kasus hukum yang belum selesai. Kalau saya sih tidak terlampau yakin ya, karena ini kan kasus-kasus politik lama yang sudah disebut nama-nama ketua umumnya. Saya ini murni soal konsesi politik jangka panjang, karena hitoh dari berpartai itu adalah how to get the power. Mengakumulasi kekuasaan sebanyak-banyaknya, bisa menteri, bisa jabatan-jabatan politik prestisius lainnya. Karena saya juga dapat berbagai informasi, partai-partai itu agak kesulitan misalnya menghadapi pemilu 2024, terutama mengakumulasi dari kekuatan modal mereka. Karena di tengah pandemi COVID semacam ini, tentu modal untuk melakukan tanding di 2024 bukan perkara gampang. Ini juga menjadi sebagai sebuah ransaking sebenarnya, di mana partai politik sedang mengkapitalisasi segala-segalanya, tentu cari selamat untuk jangka panjang, tapi mereka juga berpikir bagaimana 2024 itu juga dipertaruhkan. Tapi problemnya, mereka ini kok bisa-bisanya menjadi kayu bakar politik yang mereka sadar akan merugikan mereka dalam waktu jangka pendek ini. Bahkan sudah muncul tagar gitu ya, supaya untuk mengingat nama-nama ketua umum yang dianggap mengkhianati reformasi. Ini mengerikan sekali. 3 partai ini kalau tidak segera untuk rebound isu politiknya, bukan tidak mungkin mereka ini akan menjadi bulan-bulanan politik sampai 2024. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Kita tunggu Bapak Presiden, apakah akan bersikap sebagai negarawan atau bagaimana. Bung Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Menteri Tenaga Kerja batal mengatur pencairan jaminan hari tua. Peraturan pencairan kembali ke formula sebelumnya. iNews Prime segera kembali.